Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi pemirsa kita akan baca ayat yang ada kun fayakunnya lagi. Saya senang tuh kalau ada baca ayat yang di dalamnya ada kun fayakun. Terasa nyes gitu di hati saya bahwa kita semua ini butuh kun fayakunnya Allah. Ada di antara saudara-saudara pemirsa yang kemudian kena lever, kena kanker, kena tumor, kena ginjal, kena bocor jantung, kena kemudian belum punya anak, kena kista, kena stroke, kena macam-macam lah. Ada yang kemudian terlibat hutang, terlilit hutang. Ada juga yang kemudian sampai sekarang belum berjodoh-jodoh. Ada yang belum punya anak turunan. Semua butuh kun fayakun Allah. Karena kalau kita berpikir tentang keajaiban otak kita, 1000 kali orang bilang unlimited power. Tidak ada batasannya, tetap aja ada batasannya. Qul la amliku li nafsi dharra wala naf'a. Allah bilang katakanlah bahwa tidak ada diri kalian yang bisa berbuat begini dan begitu. Hanyalah Allah. Hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir. Mari kita baca terusan surah Ali Imran. Kita masuk sekarang ke ayat yang 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa. Hari ini kita terusin belajar semua orang bisa jadi pengusaha. Hari ini kita belajar tentang pindah kuadran. Ya, saudara perhatiin ada yang aneh nggak mas saya hari ini? Pagi ini ada yang aneh nggak? Pagi ini tangan saya gulung. Emang kenapa tangan saya gulung? Ada jam tangannya. Cakep nggak? Cakep ya? Ini kemarin Jumatan nih di Antp. Kemarin Jumatan di Antp kita menyeru orang untuk bersedekah. Nah kemudian ada yang naruh jam tangan nih di atas sorban, di atas jadah. Dong taruh. Kemudian teman-teman karyawan ya yang pada sholat Jumat, kemudian pada ikut bersedekah. Termasuk diantaranya yang menaruh jam tangan ini. Nah dalam kesempatan udah dihitung duitnya, kemudian dikasih kepada teman yang lagi kanker, ada yang lagi kesulitan, ada yang begini. Pokoknya dibagiin dah tuh duit. Nah kemudian teman-teman panitia bilang, ada jam tangannya Ustadz. Saya bilang, jam tangannya bagus bener nih. Saya bilang, berapa duit nih jam tangan? Wah nggak tahu Ustadz, mereknya apaan kali tuh. Ini bisa jadi di Senen belinya, atau bisa jadi Senayan. Tergantung deh nih. Saya nggak ngerti nih siapa yang punya. Ya yang jelas duduk di sebelah saya teman saya. Terus saya bilang gini sama teman saya, ini saya mau beli. Udah saya aja yang beli kata dia gitu. Bayarin berapa? Udah 5 juta saya beli. Nah, kemudian jam tangannya saya ambil. Saya bilang sama dia, ya udah itu jam tangan bayarin 5 juta, tapi jam tangannya aneh yang pakai. Begitu pemirsa, jangan ngiri ya. Nah ini saya pakai nih. Tentu di antara pemirsa ngomong begini, Ustaz sedekahin lagi. Emang iya, makanya saya tunjukin. Nah siapa yang mau lelangan jam tangan saya ini, silakan kemudian ke www.yusufmansur.com. Kita lelang, insya Allah. Tapi harganya jangan sampai harga di bawah yang 5 juta tuh. Sebab teman saya belinya kan 5 juta. Dipakein ke saya. Saya tidak pakai buat pakai, tapi pakai buat jual. Siapa yang mau beli, ya lebihin deh 5 juta 100 gitu misalnya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan saudara pun bisa membeli penyakit saudara dengan bersedekah. Saudara bisa kemudian membeli nganggurnya anak saudara dengan sedekah. Saudara kemudian bisa membeli impian Anda, cita-cita Anda dengan sedekah. Karena Allah mengatakan bahwa siapa yang mencintai sedekah, aku akan ridho kepadanya. Dan insya Allah keridhaan Allah itulah yang membuat saudara-saudara semua bisa mencapai apa yang saudara inginkan. Sekarang materinya terkait dengan sedekah.
Materinya terkait dengan sedekah, saudara. Yakni pindah kuadran. Di dalam hari-hari menjelang ulang tahunnya Antv, ya, kita masih belajar tentang semua orang bisa jadi pengusaha. Ya. Pindah kuadran ini, ada pindah kuadran dari karyawan ke perusahaan, ke pengusaha. Ada pindah kuadran dari pengusaha kecil ke pengusaha besar. Ada pindah kuadran dari gaji kecil jadi bergaji besar. Ada kemudian dari posisi tidak nyaman menjadi posisi sangat nyaman. Ini bukan berarti masalah kedudukan doang ya, tapi nyaman itu kan teman-temannya enak, timnya bagus ya. Ada dari posisi bakul sampai jadi warung kecil. Dari warung kecil sampai jadi toko kecil. Dari toko kecil sampai jadi toko supplier. Dari supplier sampai kemudian di atas supplier distributor ya. Distributor. Dari kemudian dari distributor kalau bisa distributor produsen. Ya. Produsen atau pabrik. Ada pindah kuadran nanti dari lokal menjadi regional. Wah, cakep Pak. Nasional dulu nih mestinya. Lokal, kemudian nasional. Nasional jadi pengusaha regional. Asia misalkan. Dari pengusaha Asia kemudian menjadi macan dunia. Nah. Kalau kayak kata kita mah dari mulai dulunya asongan gitu loh. Ya, sampai kemudian bisa punya warung. Ya, ada juga misalnya pindah kuadran, tadinya cuma sopir, tapi kemudian menjadi pengusaha rental. Ada nih, ada teman-teman kita yang begini modelnya. Tadinya office boy, ya, kemudian menjadi owner. Nah, bagaimana cara kita kemudian pindah kuadran ini? Dengan cara sedekah plus doa. Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Silahkan. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, hari ini kita belajar tentang pindah kuadran. Pindah kuadran ini sebenarnya kalau bahasa kita sehari-hari itu pindah nasib, pindah level. Kan orang bilangnya, gue nggak level ya. Tapi pindah kuadran itu terjadi, insya Allah. Ketika saya merasa nggak penting gitu loh, memakai pakaian-pakaian yang bagus, memakai kemudian barang-barang yang mahal. Sebenarnya kan kelihatannya saya seperti menjatuhkan diri kepada posisi level yang rendah. Tapi ternyata misalkan ada sebagian orang yang kemudian memang sudah tidak ada di level itu lagi. Udah nggak persoalan tuh, naik motor, naik mobil sama aja. Naik mobil taksi apa mobil sendiri sama aja. Naik mobil sewaan sama mobil pribadi sama aja. Kira-kira gitu. Nah, kalau udah begitu tuh, dia udah ada di safe kuadran. Dia sudah ada di kuadran yang relatif aman. Udah tidak ada lagi yang mengganggu dia punya pikiran sehingga membuat dia menjadi keras hatinya, menjadi rakus, serakah, menjadi susah ngelihat orang lain senang, menjadi ribut dirinya. Ada, saya sih belum nyampe ya. Saya masih tetap bilang ya biar gimana naik mobil lebih enak daripada motor. Kalau saya masih begitu, masih normal lah saya mah. Masih belum normal, masih belum nggak normal. Ya, tapi ada teman-teman aneh yang udah enjoy dengan apa yang ada. Wah, hebat. Saya minta doa pemirsa. Pengen saya kayak gitu. Ya, mudah-mudahan nyampe ya. Karena kuadran yang paling hebat adalah bisa berpindah ya dari pengusaha level dunia gitu.
menjadi penguasa dengan level akhirat. Maksudnya Ustadz, ya dia udah pindah nih, udah bukan buat dirinya, keluarganya, udah buat Allah dan Rasulnya gitu. Dan di sini sekaligus saya mengingatkan, dulu kita pernah belajar bedanya pengusaha ya yang mengetahui tentang Allah dan Rasulnya, mengerti tentang agamanya, dengan pengusaha yang tidak mengerti Allah dan Rasulnya. Dia tidak mengerti agama, tidak mengerti tujuan hidup itu adalah beribadah. Apa? Dia menjadi pengusaha adalah untuk kekayaan dunia saja. Tapi kemudian ketika kita kemudian punya Allah dan Rasulnya, kita menjadi pengusaha yang mengumpulkan sebanyak-banyaknya dunia, tapi untuk akhirat kita. Nah ini dia, pindah level, pindah kuadran yang lebih gede lagi. Tapi ya tetap dunianya dapat, akhiratnya dapat. Allah bilang di dalam surah apa misalkan, surah Al-Lail, wa inna lana lal akhirata wal ula. Punya aku tuh dunia dan akhirat. Nah, kalau ada orang-orang yang kemudian dapat dunia doang, tapi dia tidak dapat akhiratnya. Ada orang-orang yang kemudian dapat dua-duanya. Mereka disebut di dalam suratul Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dapat bonus juga, waqina adzabannar. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa berubah seperti itu? Bisa berubah dari office boy menjadi owner, dari sopir menjadi pengusaha rental, dari kecil menjadi besar, dari asongan ya menjadi raja retail. Bagaimana itu? Tentu ada cara-cara dunia, saudara. Dan saya tidak mengerti cara-cara dunia itu. Saudara bisa belajarlah dari yang lain cara-cara dunia. Tapi yang saya mengerti adalah cara-cara sedekah dan doa. Cara-cara sedekah dan ibadah. Mungkin buat saudara seorang karyawan, bagaimana caranya naikin level, pindah kuadran dari karyawan biasa, ya naik level, misalkan eselonnya berapa ya, jadi berapa gitu. Dari D jadi C, C jadi B, B jadi A, misalkan gitu. Lalu saudara bilang, oh kalau mau naik level, mesti kuliah lagi. Nah ini yang saya bilang, oke, tempuh ini sebagai cara-cara dunia. Oh, saya mesti ngambil sertifikasi A, B, C, D. Kompetensi A, B, C, D. Saya mesti kemudian menambah ilmu lagi A, B, C, D. Dokter misalkan. Dokter kan masih dokter biasa tuh. Tapi nanti dia naik lagi. Apa? Dokter spesialis misalkan. Dokter spesialis naik lagi jadi apa, sampai kemudian bisa punya rumah sakit. Pindah kuadran. Dan sejatinya orang, Rasulullah bilang, yang terbaik di antara kalian adalah yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Artinya berusaha untuk pindah kuadran ini adalah sunnatullah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru belajar overview ya. Kita belum bicara detail. Saya cuma ngomong ya. Bila mana saudara kemudian bilang, bahwa saya sih udah cukup, Ustaz. Insya Allah anak-anak saya udah terpenuhi. Emang ente udah cukup, tapi anak orang lain gimana? Emang istri ente cukup, ya, anak-anak ente cukup, tapi gimana dengan adik-adik ente, kakak-kakak ente, ponakan-ponakan ente, keluarga besar ente, tetangga ente, itu mesti dipikirin, karena itu kuadran pun mesti pindah, tapi pindahnya bukan karena nafsu, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita terus cari dunia sebanyak-banyaknya untuk bekal kalian semua ke akhirat. Wah kering. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Selamat kembali ke acara Wisata Hati Antv, pemirsa. Dari mulai awal dulu saya belajar sekaligus ngajar sekaligus belajar. Saya meminta kepada saudara-saudara semua untuk menjalankan apa yang saudara pelajari. Sampai hari ini aja harusnya saudara sudah masuk ke gerbang doa. Ya, mungkin udah ada yang hari ke berapa? Kita episode berapa nih yang pengusaha? Sampai sekarang udah berapa? Coba catatannya lihat. Ya, udah 20-an lebih loh. Ya. Udah 20-an lebih lah, insyaallah. Saudara malah bisa ngelihat kan di di template yang ada di layar kaca kan. Saya malah nggak inget yang ngajar. Ngalir aja. Ustaz, bekalnya apa sih kalau ngajar? Bekalnya doa saya. Kalau mau ngajar tuh sholat duha gitu. Kemudian saya berdoa, kayak tadi di perjalanan saya doa, ya Allah ini mau ngajar apa ya?
yang kira-kira manfaat buat dia, buat saya.